Shalom Bapak Atta, shalom juga kepada para sahabat yang menyaksikan video kesaksian saya ini. Terima kasih kepada Bapak Atta karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi VSKS. Dan terima kasih juga kepada Bu Esther karena telah memaklumkan saya untuk membuat VSKS ini. Puji Tuhan karena kali ini saya dapat bersaksi lagi melalui video ini. Saya akan bersaksi tentang bagaimana kekristenan saya telah diubahkan. Dahulu kehidupan kekristenan saya sangatlah jauh dari Tuhan. Saya memang seorang yang Kristen yang rajin pergi beribadah setiap minggu, dan saya juga berdoa sebelum tidur atau bangun tidur di waktu pagi. Tetapi dahulu saya berdoa hanya sekadar berdoa mengucap syukur dan berdoa mengikut doa yang saya telah diajarkan melalui gereja saya dahulu. Hanya berdoa dalam masa yang singkat seperti 5 menit atau 10 menit begitu. Dan saya juga seorang yang hidup dalam kedagingan, di mana saya sangat suka menonton television, drama-drama yang ada di dalam tontonan di Astro seperti drama Korea dan sebagainya. Dahulu saya ingat kekristenan saya itu sangatlah baik, sebab saya melihat dalam lingkungan saya juga banyak yang beragama Kristen tetapi jarang sekali pergi beribadah. Jadi saya percaya dan yakin bahwa saya adalah seorang Kristen yang sejati karena saya sangat rajin pergi beribadah setiap minggu. Singkat cerita, setelah saya berkawin dan mempunyai seorang anak lelaki, dan masa itu saya sedang mengandungkan anak yang kedua. Satu hari saya membaca satu kesaksian yang dibagikan oleh saudara sepupu saya sendiri di grup keluarga kami. Satu kesaksian seorang ibu yang menyaksikan bahwa dia telah diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana keadaan muka bumi ini. Dia dibawa naik ke udara dan memperlihatkan keadaan muka bumi, di mana bumi ini dipenuhi dengan kegelapan. Dan Tuhan memperingatkan dia bahwa kedatangannya sudah dekat. Saat saya membaca kesaksiannya itu, entah mengapa tiba-tiba saya mengalami saya percaya itu adalah lawatan Tuhan yang luar biasa ke atas diri saya, di mana saya setelah membaca kesaksian itu, saya mengalami perasaan yang sedih sekali, dan saya menangis sejadi-jadinya, di mana saya merasakan saya begitu sangat berdosa kepada Tuhan. Dan saya teringat akan dosa-dosa saya sebelum-sebelumnya. Walaupun itu dosanya bagi orang itu kecil, tapi saya merasakan dosa itu sangat berat dan saya merasakan sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Dan saya sepertinya merasakan Tuhan itu begitu sedih dan sedih dan sakit hati dengan dosa yang saya lakukan. Dan
hampir sepanjang hari saya menangis masa itu, hingga anak saya yang lelaki heran dengan saya sebab saya tidak henti-hentinya menangis. Mujur saja masa itu saya hanya berdua dengan anak saya di rumah. Dan sejak saat itu saya mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan dengan lebih lagi. Saya mulai rajin membaca firman Tuhan dalam Alkitab setiap hari. Mulai rajin berdoa setiap pagi dan malam. Saya mencari-cari Tuhan, dan di dalam doa saya berdoa tidak seperti yang sebelumnya saya lakukan. Dan tidak kebetulan saya terdorong untuk mengaktifkan kembali Facebook saya, dan selang beberapa minggu atau beberapa bulan kalau saya tidak salah, saya digabungkan oleh sahabat schoolmate saya masa sekolah, dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Dia telah menggabungkan saya di grup TRM, dan dari grup ini saya banyak membaca setiap postingan Bapak Atta, dan postingannya itu sangat menuntun saya atau menegur saya, dan membuat saya banyak mengerti tentang firman Tuhan, di mana setiap postingannya itu banyak mengajar dan memberitahukan saya tentang dosa-dosa yang saya telah lakukan, dan di mana banyak sekali firman yang sebelum ini saya tidak ketahui dan mengerti. Saya mulai mengerti, dan saya saya dituntun melalui postingan Bapak Atta. Dengan setiap hari saya membaca firman dan dituntun dengan firman dan tulisan-tulisan Bapak Atta melalui grup TRM pada masa itu. Saya entah mengapa saya tertarik dengan postingan-postingan tulisan Pak Atta itu, dan singkat cerita saya banyak diubahkan melaluinya. Segala karakter saya yang tidak baik dan jahat di mata Tuhan diubahkan satu persatu, di mana sebelum ini saya seorang yang cepat cerewet, mudah marah, karena saya merupakan seorang anak pertama, anak sulung dalam keluarga saya, dan saya mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adik saya, dan saya seorang yang ego atau sombong, tidak mau kalah, hanya mau menang saja. Jadi saya selalu merasa diri saya benar dan tidak mudah menerima kata-kata adik-adik saya ataupun apa yang mereka keluh kesahkan kepada saya. Saya tidak mendengarkan mereka. Saya lebih mementingkan perasaan marah saya, dan itu semua diubahkan. Dalam grup TRM ini saya banyak diubahkan. Setelah saya setia di dalam grup TRM ini, saya digabungkan di TRC yang sekarang ini ada di dalam WhatsApp, dan lebih lagi kami dituntun melalui grup TRC di WhatsApp, di mana kami diajar bagaimana untuk berpuasa, ber-PPW, yaitu praise and worship, praise and worship, setia untuk praise and worship setiap
pagi dan malam, setia untuk membaca firman Tuhan, berpuasa, dan banyak lagi tuntunan yang membangun kerohanian saya, dan semakin saya didewasakan melalui tuntunan yang Pak Atta dapatkan dan dibagikan kepada kami hanya melalui grup WhatsApp di grup TRC. Ya, saya maaf ya karena mungkin kata-kata saya tidak tersusun ataupun ya banyak kata-kata yang tidak tersusun yang mungkin tidak susah dimengerti, atau saya mohon maaf ya karena saya seorang jenis yang memang sangat lemah dalam berkata-kata, tapi saya berusaha untuk menyampaikannya. Dan apa yang saya sarankan kepada para sahabat yang menyaksikan video saya ini, kepada yang sudah mengikuti postingan-postingan Pak Atta melalui grup TRM ataupun TRC yang ada di Facebook, dan melalui tontonan video SSP Pak Atta yang sekarang ini sedang aktif di YouTube. Jika Anda atau para sahabat tergerak hati atau hatinya dijamah saat mendengar atau menonton video ataupun membaca postingan-postingan yang ada di dalam grup TRC TRM dan ataupun di video Pak Atta, jangan sungkan-sungkan ataupun jangan malu-malu untuk mau bergabung ke grup di WhatsApp kami ini, sebab banyak sekali bukti ataupun banyak sekali kami yang berada di dalam grup ini telah diubahkan. Dari dahulu kekristenan kami yang jauh sekali daripada Tuhan, kini kami lebih mendekati kepada Tuhan, lebih hidup di dalam kebenaran Tuhan yang telah Tuhan tetapkan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui pembacaan firman Tuhan kami setiap hari. Dan selalu kami dimotivasikan oleh Pak Atta melalui WhatsApp TRC, grup TRC yang begitu setia membimbing kami. Inilah kesaksian saya. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.